Selamat datang di Bola Jimbul. Arsenal kembali ke jalur kemenangan setelah mengkandaskan perlawanan Crystal Palace dengan skor 5-0. Mereka unggul terlebih dahulu pada menit ke-11 saat sepak pojok Declan Rice disambut Magalhaes. Tendangan penjuru lainnya membuahkan gol kedua bagi Arsenal pada menit ke-37, ketika Magalhaes kembali mendapatkan bola dan sundulannya berhasil mengenai kepala kiper Palace, Henderson. Trossard secara efektif mengubur asa Palace ketika ia melesakkan gol dengan tenang berkat umpan dari Gabriel Jesus pada menit ke-59. Ketika Palace sedang kacau, Martinelli kemudian melakukan aksinya dengan dua penyelesaian placing ke kiri gawang Henderson di menit akhir laga. Kemenangan Arsenal ini sekaligus mengakhiri rentetan 3 kekalahan beruntun di semua kompetisi. Kini mereka naik ke posisi 3 dengan 43 poin. Daniel Malen mencetak 2 gol saat Borussia Dortmund mengalahkan tuan rumah FC Köln 4-0 pada Sabtu malam. Tim tamu lebih kuat sejak awal dan pemain internasional Belanda Malen membawa mereka unggul pada menit ke-12 setelah memanfaatkan tendangan sudut Julian Brandt. Pertandingan harus dihentikan sekitar 8 menit setelah para penggemar melemparkan koin coklat ke lapangan sebagai protes terhadap rencana penjualan saham perusahaan hak media Bundesliga kepada seorang investor. Di babak kedua, Dortmund menggandakan kedudukan ketika Jadon Sancho dijatuhkan di kotak penalti. Niklas Füllkrug maju, dan mengkonversi tendangan penalti pada menit ke-58. 3 menit kemudian, Malen mengantongi gol keduanya setelah ia memanfaatkan umpan terobosan Ian Maatsen. Sedangkan pemain pengganti, Youssoufa Moukoko, mencetak gol keempat pada masa tambahan waktu. Ini merupakan kemenangan 2 kali beruntun Dortmund dan kini mereka menyamai RB Leipzig di urutan keempat dengan 33 poin. Steven El Shaarawy berkontribusi dalam 2 gol untuk AS Roma saat mereka meraih kemenangan kandang 2-1 atas Hellas Verona pada hari Sabtu di Serie A. Setelah 19 menit, Roma memecah kebuntuan ketika El Shaarawy berlari ke dalam kotak penalti. Ia kemudian memberikan umpan kepada Romelu Lukaku yang tidak terkawal untuk mencetak gol Liga ke-9-nya musim ini. 6 menit kemudian, tuan rumah menggandakan keunggulan mereka ketika El Shaarawy memberikan umpan silang ke arah Lorenzo Pellegrini di tiang belakang dan tendangan voli sang gelandang berhasil masuk ke gawang Verona. Verona memiliki peluang untuk bangkit kembali setelah 1 jam pertandingan ketika mereka mendapat hadiah penalti karena handball terhadap Diego Llorente. Namun, tendangan penalti Milan Juric melambung ke atas gawang. Mereka akhirnya membalaskan 1 gol pada menit ke-76 ketika Michael Folorunsho melepaskan tembakan melengkung dari jarak sekitar 30 meter, membuat kiper Roma, Rui Patricio, kecolongan meski sempat mengenai tangannya. Ini merupakan awal manis bagi pelatih baru, Daniel De Rossi, sekaligus menandai era baru mereka setelah akhir kisah Jose Mourinho di Roma. Tim yang sedang naik daun, Bayer Leverkusen, meraih kemenangan 3-2 atas RB Leipzig dan membuat mereka belum terkalahkan sampai saat ini di semua kompetisi. Leipzig benar-benar menguasai tim tamu di awal babak pertama dan unggul pada menit ke-7 melalui gol balik badan dari Xavi Simons. Tertinggal 1 gol, Granit Xhaka dan kawan-kawan berhasil bangkit setelah turun minum, menyamakan kedudukan pada menit ke-47 melalui Nathan Tella. Leipzig kembali unggul melalui serangan balik dan penyelesaian 1 sentuhan dari pencetak gol terbanyak mereka, Lois Openda, pada menit ke-56. Keunggulan mereka hanya bertahan 7 menit ketika tim tamu kembali menyamakan kedudukan melalui Jonathan Tah yang melompat tinggi di tiang jauh untuk menyundul tendangan sudut melengkung Jonas Hofmann. Kebangkitan sensasional tim tamu diakhiri pada masa tambahan waktu ketika Hincapié melepaskan diri dari pengawalnya dan meluncur ke tiang jauh untuk menyambut sepak pojok Grimaldo. Gol di menit-menit akhir yang dicetak oleh striker Noah Okafor memastikan AC Milan menang 3-2 atas tim papan bawah Udinese pada hari Sabtu. Gelandang Ruben Loftus-Cheek memberi Milan keunggulan melalui tembakan first time mendatar pada menit ke-33. Kiper Milan, Mike Maignan, memberitahu wasit sebelum meninggalkan lapangan karena nyanyian rasis berulang kali dari fans tuan rumah. Pertandingan dimulai kembali setelah dihentikan kurang lebih 10 menit. Gelandang Udinese, Lazar Samardzic, kemudian menyamakan kedudukan untuk tuan rumah sebelum turun minum dengan aksi individunya. Di babak kedua, Udinese berbalik unggul melalui Florian Thauvin di menit 62 memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Milan.
Namun, Milan berhasil meraih asa ketika pemain pengganti Luka Jovic menyerangkan bola rebound pada menit ke-83 dan Okafor mengubah skor menjadi 3-2 pada masa tambahan waktu berkat umpan sundulan Giroud. Barcelona telah menyiapkan penawaran resmi mereka untuk Lucas Bergvall usai pembicaraan dalam beberapa bulan terakhir. Barca ingin menyelesaikan transfer ini sekarang, namun sang pemain akan dibiarkan tetap bermain di Djurgården hingga Juni. Lucas Bergvall menjadi salah satu pemain yang lebih banyak menyita perhatian di Eropa. Gelandang berbakat 17 tahun itu akan meninggalkan Djurgården saat musim panas mendatang. Menurut beberapa sumber, pemain yang dijuluki The Next Jude Bellingham ini dibanderol dengan harga 6,5 juta euro. Tottenham sedang dalam pembicaraan dengan klub Brugge untuk kemungkinan transfer winger muda Antonio Nusa pada Juli mendatang. Diketahui bahwa tim Belgia tersebut memasang harga 30 juta euro untuk pemuda 18 tahun ini. Sang pemain sendiri hanya bersedia meninggalkan Belgia pada jendela transfer musim panas nanti. Sehingga, ia akan tetap bermain di Brugge hingga jendela transfer musim panas mendatang dan baru akan pergi ke Inggris setelahnya. Pantau terus informasi sepak bola, transfer pemain, jadwal live, dan hasil pertandingan tim kesayangan kamu, hanya di Bola Jimbul. Salam.